Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Randy Andrian, NIM 2104318 dari Prodi Akuntansi. Pada video kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai materi merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. A. Tujuan merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan. Biasanya, merger, konsolidasi, dan akuisisi ditempuh oleh perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Dari hal tersebut, perusahaan memiliki berbagai tujuan, diantaranya seperti: yang pertama, untuk memperoleh akses pada teknologi baru atau teknologi yang lebih baik. Yang kedua, memperoleh pelanggan-pelanggan baru yang tidak dimilikinya. Ketiga, memperoleh hak-hak produksi yang belum dimilikinya. Yang keempat, mengurangi atau menghambat persaingan. Dan yang terakhir, mempertahankan kontinuitas bisnis. B. Pengertian merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan. Merger atau biasa disebut dengan penggabungan usaha merupakan penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan lainnya. Konsolidasi atau peleburan usaha merupakan penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Sedangkan akuisisi merupakan pengambil alihan kepemilikan dari suatu perusahaan. Pemisahan sendiri merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan perusahaan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. 1. Merger dan konsolidasi. Yang terjadi dalam merger dan konsolidasi adalah suatu perusahaan mengambil alih semua aktiva atau aset dan semua pasifa atau liabilities dari perusahaan lain. Baik merger dan konsolidasi akan menghasilkan suatu kombinasi baik aktiva maupun dari perusahaan yang mengambil alih dan perusahaan yang diambil alih. Merger merupakan absorpsi suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya. Sedangkan pada konsolidasi yang terjadi adalah terbentuknya perusahaan yang baru. Pengambil alihan dilakukan dari adanya persetujuan RUPS. Rancangan penggabungan dan rancangan peleburan memuat sekurang-kurangnya antara lain nama PT yang akan melakukan penggabungan atau peleburan, alasan penggabungan atau peleburan, tata cara konversi saham, rancangan perubahan anggaran dasar, dan neraca. 2. Akuisisi. Akuisisi ditempuh untuk mengambil alih suatu perusahaan dengan cara membeli suara dari perusahaan atau biasa disebut dengan the free voting stock. Hal ini ditempuh bertujuan untuk membeli saham-saham perusahaan tersebut. Akuisisi atau pengambil alihan yang dimaksud adalah akuisisi saham, bukan akuisisi aktiva. Pembelian saham ini dapat dilakukan baik dengan cara tunai, dengan menyerahkan saham dari perusahaan yang membeli, maupun dengan menyerahkan sejenis efek lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang membeli. Pelaksanaan pengambil alihan harus dilakukan dengan membuat rancangan pengambil alihan yang disusun oleh direksi perseroan yang akan mengambil alih maupun yang mengambil alih. Rancangan pengambil alihan harus memuat sekurang-kurangnya yaitu nama perseroan yang diambil alih atau yang mengambil alih, dan alasan serta penjelasan direksi perseroan yang diambil alih dan yang mengambil alih. Pengambil alihan dilakukan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham atau biasa disebut dengan RUPS.
ketiga, aspek yuridis akuisisi. Dasar hukum akuisisi adalah jual beli. Perusahaan yang mengakuisisi akan menerima hak milik atas saham perusahaan terakuisisi. Sedangkan perusahaan terakuisisi menerima penyerahan hak dan sejumlah uang harga saham tersebut. Perusahaan pengakuisisi biasanya adalah perusahaan besar yang memiliki dana yang kuat, manajemen yang baik, dan jaringan usaha yang luas. Sedangkan perusahaan terakuisisi biasanya adalah perusahaan kecil yang sulit berkembang atau perusahaan yang ingin bergabung dengan perusahaan besar. Akuisisi dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Akuisisi internal adalah akuisisi terhadap perusahaan dalam kelompok sendiri. Sedangkan akuisisi eksternal adalah akuisisi terhadap perusahaan di luar kelompok atau perusahaan dari kelompok lain. Akuisisi dapat dilakukan terhadap perusahaan dalam negeri atau terhadap perusahaan luar negeri. C. Kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan. Yang pertama, merger. Memiliki kelebihan yaitu memakai nama perusahaan pengambil alih, biaya lebih kecil, tidak diperlukan surat izin usaha yang baru. Sedangkan kekurangannya adalah menimbulkan polemik baru. 2. Konsolidasi. Konsolidasi memiliki kelebihan yaitu memakai nama perusahaan baru dan menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Sedangkan kekurangannya adalah memiliki biaya yang lebih mahal dan diperlukan surat izin usaha baru. Yang ketiga, akuisisi. Akuisisi memiliki kelebihan yaitu masih memakai nama lama dan tidak diperlukan surat izin usaha baru. Sedangkan kekurangannya adalah kurang efisien, mudah terjadi duplikasi atau pemborosan, dan kepemilikan perusahaan yang berubah. Dan yang terakhir, pemisahan. Pemisahan memiliki kelebihan yaitu masih memiliki nama lama dan nama baru. Dalam hal ini memiliki dua pola. Selanjutnya, tidak atau perlu memiliki surat izin baru. Tidak perlu program rasionalisasi. Sedangkan kekurangannya adalah yaitu tidak memakai nama lama. Dalam hal ini memiliki satu pola, perlu surat izin baru, dan melalui program rasionalisasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai materi pada video kali ini. Atas segala kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.